Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Senin 16 September tahun 2024. Dan tentu saja kita puji Tuhan, kita bersyukur karena semua kebaikan Tuhan yang terus mengalir di dalam kehidupan kita semua. Saya sebagai pendeta mengucapkan banyak terima kasih oleh karena saudara-saudara dapat mendengarkan renungan pagi ini, dan harapan saya semoga dengan audio renungan pagi ini dapat menjadi berkat yang besar dalam kehidupan saudara-saudara sekalian. Dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul Mempelai Pria Surgawi. Tetapi sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan lagi mempelajari firman-Mu. Biarlah renungan pagi hari ini menguatkan kami, menuntun kami menjadi umat-umat Tuhan yang setia menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami hidup dekat dengan Tuhan, nama di atas segala nama. Berkatilah firman-Mu sekali lagi, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi pekabaran firman Tuhan kita dengan judul Mempelai Pria Surgawi. Dan ayat firman Tuhan Matius 25 ayat 8, berikanlah kami sedikit dari minyak-Mu itu, sebab pelita kami hampir padam. Sekali lagi, Matius 25 ayat 8, berikanlah kami sedikit dari minyak-Mu itu, sebab pelita kami hampir padam. Bukanlah hal yang remeh akibat dari bagaimana kita mendengar dan bagaimana kita memperlakukan kebenaran Allah. Salah memahami kebenaran atau gagal menghargainya karena kita tidak suka dengan terang yang datang kepada kita, sama saja dengan mendirikan rumah di atas pasir. Pendiri bangunan yang bijak membangun di atas batu karang Kristus Yesus. Tidak peduli apapun ketidaknyamanannya, dia membangun bukan di atas kemanusiaan, tetapi di atas jasa-jasa ilahi. Menerima kebenaran Kristus sebagai miliknya dan sebagai satu-satunya harapan keselamatannya. Pendiri bangunan yang bodoh membangun di atas pasir, dan melalui kecerobohan atau prasangka ataupun melalui tipuan dari hati yang berdosa, dia memelihara roh pembenaran diri dan menempatkan hikmat manusia di tempat di mana hikmat Allah seharusnya berkuasa. Dan betapa mengerikannya konsekuensinya. Ada banyak pendiri bangunan yang tidak bijaksana, dan ketika badai pencobaan datang menerpa mereka, jelaslah bahwa fondasi mereka hanyalah pasir yang bergeser. Mereka dibiarkan dalam kegelapan pekat, tanpa iman, tanpa prinsip, dan tanpa landasan. Kelima gadis bodoh itu memiliki minat yang sungguh pada Injil. Mereka tahu apa itu standar kesalehan yang sempurna, tetapi kekuatan mereka dilumpuhkan oleh cinta diri, karena mereka hidup untuk menyenangkan dan memuji diri mereka sendiri, dan tidak memiliki minyak anugerah di bejana mereka untuk mengisi kembali pelita mereka. Mereka sering tersiksa oleh musuh yang mengetahui kelemahan mereka dan yang menempatkan kegelapan di hadapan mereka dalam samaran terang. Kebenaran yang berharga dan memberi hidup tampak bagi mereka sebagai sesuatu yang tidak penting, dan setan memanfaatkan kebutaan, ketidaktahuan, dan kelemahan iman mereka, dan mereka memiliki pengalaman yang tidak stabil berdasarkan prinsip-prinsip yang tidak pasti. Semua orang yang menunggu mempelai pria surgawi digambarkan dalam perumpamaan itu tertidur karena Tuhan mereka menunda kedatangannya. Tetapi mereka yang bijaksana bangun ketika mendengar kabar akan kedatangannya dan menyambut pekabaran itu, dan kehidupan rohani mereka diisi penuh kembali. Ketajaman rohani mereka tidak sepenuhnya hilang, dan dengan segera mereka kembali ke dalam barisan. Saat mereka memegang kasih karunia Kristus, pengalaman keagamaan mereka menjadi kuat dan berlimpah, dan kasih sayang mereka tertuju pada hal-hal yang di atas. Sebagai perenungan, gadis-gadis yang bijaksana memiliki cahaya pada saat mereka sangat membutuhkannya. Tanggung jawab apakah yang kita miliki untuk menjaga pelita kita tetap bercahaya
bagi mereka yang berada dalam kegelapan moral yang nyata. Jadi puji Tuhan bahwa ternyata kita harus selalu bersedia. Di beberapa kali saya berkhotbah, saya menyampaikan tentang judul khotbah The Lower Lamp Be Burning. Lower lamp atau lampu bawah. Lampu bawah berbeda dengan lampu atas atau lighthouse atau mercusuar. Mercusuar kita adalah Yesus. Dan ketika Yesus katakan kepada kita, kamu adalah terang dunia, maka kita menjadi the lower lamp, di mana saja kita berada. Saudara tahu the lower lamp itu apa? The lower lamp itu adalah lampu yang berada di pintu masuk pelabuhan. Dan biasanya lower lamp itu ada dua, kiri dan kanan, menunjukkan bahwa tengah adalah jalan masuk. Tidak boleh di kiri luar lampu dan tidak boleh di luar lampu kanan, karena pasti akan kandas kapal. Kapal harus masuk di antara kedua lampu itu. The lower lamp ini adalah lampu bawah yang penting bagi nahkoda. Ketika nahkoda melihat lampu itu, maka dia pastikan kapal ini akan bersandar dengan aman. Apalagi ketika gelombang badai datang. Maka dua lampu ini sangat penting. Siapa the lower lamp? The lower lamp itu adalah kita. Kita harus mempersiapkan, siap sedia. Ada banyak hal perkara dunia yang membuat lampu bawah kita itu padam. Maka kita harus datang kepada Yesus, mempersiapkan diri, benar-benar mempersiapkan diri. Agar ketika orang membutuhkan kita, lampu kita harus menyala. Dan oleh karena lampu kita menyala, begitu banyak orang yang telah diselamatkan melalui kehidupan kita. Memang penyelamat adalah Yesus, tetapi melalui kehidupan kita, terang itu terpancar kepada banyak orang. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini akan menjadi berkat di dalam kehidupan kita semua. Mari kita akhiri pekabaran pagi ini dalam doa. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang begitu indah pagi ini. Kiranya dapat menjadi berkat dalam hidup kami dan menuntun kami agar lampu bawah kami, the lower lamp itu akan be burning atau tetap menyala. Berkati kami hari ini di setiap tugas kami tidak jalan sendiri tetapi selalu dengan Tuhan. Semua pendengar renungan pagi di mana saja berada, lebih dari 200-300 orang mendengarkan renungan ini. Tuhan berkati agar pekabaran ini menjamah hati, menguatkan kami jadi umat Tuhan yang setia. Inilah doa kami, terpuji nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah pekabaran di pagi hari ini. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.